Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video berdurasi singkat ini yang bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah. Di sini, kalian akan mendengarkan penjelasan dari saya, Marifah Sari, dengan NIM 250104010023. Yang mana saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi-materi ilmu dakwah yang telah kami pelajari di Lokal Komunikasi Penyiaran Islam 25B Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, yang didampingi oleh dosen pengampu Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS, MSOS. Sebelum memasuki pemaparan materi, di sini tertera mind mapping mengenai pembahasan kita hari ini. Yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah yang berisikan pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, dan definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum dakwah, fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Materi ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Dan materi terakhir, objek studi ilmu dakwah, yang berisikan objek formal dan objek material. Masuk kepada pembahasan pertama di dalam tinjauan umum tentang ilmu dakwah, mengenai pengertian dakwah. Teman-teman, jadi kata dakwah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a, yad'u, da'watan, yang artinya mengajak, memanggil, menyeru, atau memujuk. Jadi secara sederhana, dakwah itu berarti mengajak orang lain ke arah kebaikan, bukan memaksa, tetapi mengundang dengan cara yang lembut dan penuh kasih. Dalam konteks Islam, dakwah itu maksudnya mengajak manusia untuk mengikuti jalan kebenaran, yaitu ajaran Allah dan Rasulullah. Makanya, kalau kita bicara tentang dakwah, pasti selalu ada kata-kata seperti seruan, ajakan, atau anjuran. Itu menunjukkan bahwa dakwah itu bersifat persuasif atau mengajak dengan cara baik, bukan represif, yaitu memaksa atau menekankan orang lain. Syekh Qutbi bilang, dakwah itu adalah mengajak orang lain masuk ke jalan Allah, bukan untuk mengikuti diri kita atau kelompok tertentu yang sedang berdakwah. Lalu, Zahra menjelaskan bahwa dakwah itu bisa dibagi dua. Yang pertama, dakwah perorangan, yaitu kalau kita mengajak orang lain secara pribadi, misalnya nasihatin teman, keluarga, atau orang sekitar, ini disebut tabligh. Dan yang kedua, dakwah berorganisasi, yaitu kalau dilakukan bersama-sama atau kelompok atau lembaga seperti organisasi Islam, ini disebut dakwah bil harakah, atau dakwah dalam artian yang lebih luas. Dakwah memiliki 3 pilar utama dalam Islam. Yang pertama, dakwah dalam akidah, yaitu mengajak orang untuk beriman kepada Allah, meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah, dan menjauhkan diri dari kemusyrikan. Contohnya, menjelaskan bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah, jadi kita harus bersyukur dan taat kepadanya. Yang kedua, dakwah dalam syariat, artinya mengajak untuk menjalankan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Misalnya, mengingatkan teman untuk tidak meninggalkan sholat, atau membantu orang memahami tata cara ibadah yang benar. Dan yang terakhir, dakwah dalam akhlak, yaitu mengajak untuk berakhlak mulia seperti jujur, sabar, rendah hati, dan menjauhi hal-hal buruk seperti iri hati, sombong, atau berkata kasar. Contohnya saja seperti ketika kamu memaafkan orang yang berbuat salah padamu, itu juga bentuk dakwah lewat teladan. Memasuki pembahasan kedua dalam tinjauan umum tentang ilmu dakwah, yaitu fenomena dakwah. Teman-teman, jadi fenomena dakwah itu berasal dari 2 kata, yaitu fenomena dan dakwah. Fenomena artinya peristiwa atau gejala yang bisa kita amati, sedangkan dakwah berarti ajakan untuk mengikuti jalan kebenaran sesuai ajaran Islam. Jadi, secara sederhana, fenomena dakwah adalah berbagai bentuk kegiatan penyebaran ajaran Islam di tengah masyarakat. Dakwah ini nggak hanya bisa dilihat dari sisi agama saja, tapi juga dari sisi sosial, budaya, dan komunikasi. Karena dakwah memang menyentuh banyak aspek kehidupan manusia.
Seiring berkembangnya zaman, cara berdakwah juga ikut berubah. Kalau dulu disampaikan secara langsung, kemudian lewat kesenian dan budaya seperti yang dilakukan oleh para wali songo, sekarang dakwah bisa dilakukan lewat media sosial, YouTube, dan konten kreatif lainnya. Siapapun bisa berdakwah, asal caranya baik dan pesannya benar. Isu-isu dakwah juga semakin beragam, bukan hanya soal akidah dan ibadah, tapi juga tentang masalah sosial, ekonomi, dan tantangan moral di zaman modern ini. Dalam berdakwah, kita harus memegang 3 prinsip utama, yaitu hikmah atau kebijaksanaan dalam menyampaikan, nasihat yang baik, yaitu berbicara dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang, dan mujadalah, yaitu berdialog atau berdiskusi dengan cara yang sopan dan logis. Dengan 3 prinsip ini, dakwah bisa diterima dengan hati yang terbuka karena pada dasarnya, dakwah adalah jantung Islam. Melalui dakwahlah agama ini bisa terus hidup, berkembang, dan memberi manfaat bagi semua umat manusia. Pembahasan ketiga, pada tinjauan umum tentang ilmu dakwah, yaitu tinjauan semantik dakwah. Semantik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makna kata, sementara dakwah berasal dari kata Arab da'ah yang artinya mengajak. Jadi, semantik dakwah bisa diartikan sebagai kajian tentang makna kata dakwah dan bagaimana maknanya berkembang dari masa ke masa, mulai dari sebelum Islam sampai setelah turunnya Al-Quran. Menurut ahli bernama Muhammad Sultan, kata dakwah dan bentuk katanya muncul sekitar 198 kali dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kata ini punya banyak arti seperti memanggil, meminta tolong, berdoa, mengundang, bahkan menangis. Dari sini kita bisa paham bahwa dakwah itu bukan memaksa orang lain, tapi mengajak dengan cara yang lembut dan baik. Makna dakwah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata dakwah punya beberapa arti tergantung konteks ayatnya. Seperti yang pertama, doa atau permohonan. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 38 yang artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, berilah aku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Artinya, dakwah ini bermakna doa atau permohonan yang tulus kepada Allah. Yang kedua, contoh menuduh atau mendakwa, seperti di surah Maryam ayat 91. Ya, artinya, karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Di sini, maknanya bukan ajakan, tapi tuduhan yang salah kepada Allah. Contoh yang ketiga, mengadu, seperti dalam surah Al-Qamar ayat 10, yang artinya, maka Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku ini orang yang dikalahkan, maka tolonglah aku. Ini menunjukkan bahwa dakwah juga bisa bermakna mengadu atau memohon pertolongan. Contoh yang keempat yaitu memanggil, seperti dalam surah Ar-Rum ayat 25 yang artinya, kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Makna ini menggambarkan panggilan Allah di hari kebangkitan. Contoh yang kelima yaitu meminta, seperti dalam surah Shad ayat 51 yang artinya, di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Di sini dakwah berarti meminta atau memohon sesuatu. Makna dan pesan dari dakwah. Dari semua ayat tadi, kita bisa lihat bahwa dakwah punya arti yang luas. Dakwah bukan cuma ceramah di masjid, tapi juga bisa berarti doa, mengajak, memohon, atau menyampaikan pesan kebaikan dengan cara yang santun. Dakwah itu lebih menekankan pada usaha dan proses, bukan hasilnya. Tugas kita sebagai manusia hanyalah menyampaikan pesan Islam dengan sungguh-sungguh. Sementara hasilnya, apakah orang mau menerima atau tidak, itu urusan Allah. Sama seperti saat kita berdoa. Belum tentu langsung dikabulkan, tapi kita tetap harus berdoa. Dalam dakwah juga begitu, kita tetap harus mengajak dengan sabar dan ikhlas. Dakwah juga selalu punya 3 unsur penting, yaitu orang yang menyampaikan atau da'i, pesan yang disampaikan atau maddah, dan orang yang diajak yaitu mad'u. Jadi, dakwah adalah proses komunikasi 2 arah yang tujuannya mengajak manusia menuju kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Memasuki materi terakhir di dalam tinjauan umum tentang ilmu dakwah adalah definisi para ahli istilah ilmu dakwah.
Ilmu dakwah memiliki banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli dengan sudut pandang yang berbeda. Meskipun beragam, inti dari semua definisi tersebut tetap sama, yaitu bahwa dakwah merupakan ajakan menuju jalan Allah agar manusia hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagian ahli menekankan aspek metode dan cara berdakwah, sebagian lainnya menyoroti pesan dakwah, dan ada pula yang melihat dari sisi sosial. Berikut ini beberapa pengertian dakwah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syekh Al-Rawi, dakwah adalah pedoman hidup yang sempurna bagi manusia, yang di dalamnya terdapat ketetapan hak dan kewajiban. Artinya, dakwah bukan hanya sekedar ajakan spiritual, tetapi juga pedoman untuk mengatur kehidupan manusia agar berjalan sesuai dengan tuntunan Allah. Yang kedua, pendapat Al-Bayanuni. Al-Bayanuni mendefinisikan dakwah sebagai penyampaian dan pengajaran agama Islam kepada seluruh manusia, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Hal ini menegaskan bahwa dakwah bukan hanya kegiatan lisan, tetapi juga harus diwujudkan melalui perilaku dan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menurut Zaidan. Abdul Al-Karim Zaidan mengartikan dakwah adalah ajakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam. Definisi ini menekankan bahwa inti dari dakwah adalah mengarahkan manusia agar mengenal, memahami, dan mengikuti ajaran Islam dengan kesadaran penuh. Kemudian, menurut Nasaruddin Razak menjelaskan bahwa dakwah merupakan usaha untuk memanggil manusia ke jalan ilahi agar menjadi muslim yang taat. Dalam pandangan ini, dakwah dipahami sebagai suatu proses perjuangan yang membutuhkan kesungguhan dan keikhlasan. Abdul Qadir Munshi. Menurut Abdul Qadir Munshi, dakwah berarti mengubah umat dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Dengan kata lain, dakwah membawa misi perubahan sosial, moral, dan spiritual agar masyarakat menjadi lebih berkualitas dan berakhlak. Pendapat yang keenam yaitu Abu Bakar Aceh mendefinisikan dakwah sebagai perintah untuk menyeru manusia agar kembali hidup sesuai ajaran Allah dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Definisi ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang lembut, bijak, dan penuh kasih sayang. Masuk kepada materi yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Memasuki pembahasan yang pertama, yaitu memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Dalam Islam, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam berdakwah. Al-Quran berperan sebagai pedoman dasar yang berisi ajaran pokok, sedangkan hadis berfungsi sebagai penjelasan dan rincian dari isi Al-Quran agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami keduanya secara mendalam melalui tafsir dan penjelasan para ulama, seorang pendakwah dapat menyusun pesan dakwah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang disampaikan dengan cara yang bijaksana. Masih di dalam materi memahami Al-Quran dan hadis, namun masuk kepada peran Al-Quran dalam berdakwah. Al-Quran memiliki 3 peran utama dalam kegiatan dakwah, yaitu sebagai sumber hukum utama. Al-Quran adalah firman Allah yang otentik dan menjadi sumber hukum pertama dalam Islam. Segala ajaran, perintah, dan larangan di dalamnya menjadi dasar utama bagi seluruh kegiatan umat Islam, termasuk berdakwah. Yang kedua, sebagai pedoman utama, Al-Quran memberi petunjuk tentang bagaimana cara berdakwah yang benar, yakni dengan penuh hikmah dan kelembutan. Allah memerintahkan agar dalam menyampaikan kebenaran, umat Islam tetap menggunakan cara yang bijak dan tidak menimbulkan pertentangan yang keras. Dan yang ketiga, sebagai pesan universal. Isi Al-Quran tidak hanya untuk kaum tertentu, tetapi untuk seluruh manusia. Pesan-pesan di dalamnya bersifat universal, mengajak semua orang menuju kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kemudian peran hadis dalam dakwah. Selain Al-Quran, hadis juga memiliki peranan penting sebagai sumber hukum dan pedoman dalam berdakwah. Beberapa perannya antara lain sebagai penjelasan dan perincian.
Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalnya, Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata caranya dijelaskan melalui hadis Nabi. Kemudian sebagai landasan metode dakwah, hadis memberikan contoh praktis tentang cara Rasulullah SAW berdakwah. Dari sini, kita belajar bagaimana beliau menyampaikan pesan Islam dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat. Kemudian sebagai teladan praktis, Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam berdakwah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Beliau menjadi contoh terbaik dalam segala tindakan, termasuk dalam menyebarkan dakwah kepada umatnya. Saya juga akan menjelaskan sedikit cara memahami Al-Quran dan hadis untuk dakwah. Agar pesan dakwah yang disampaikan tidak menyimpang dari ajaran Islam, seorang da'i harus memahami Al-Quran dan hadis dengan pendekatan yang tepat, yaitu seperti studi mendalam. Pemahaman terhadap dua sumber utama ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu, seorang pendakwah perlu merujuk pada penafsiran para ulama dan ahli tafsir yang kompeten agar tidak menafsirkan ayat secara sembarangan. Kemudian pendekatan kontekstual. Pesan-pesan dakwah harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Artinya, meskipun sumbernya tetap dari Al-Quran dan hadis, cara penyampaiannya bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar lebih mudah diterima. Dan menentukan metode dan tujuan dakwah. Pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan hadis membantu da'i dalam menentukan unsur-unsur dakwah, seperti siapa yang menjadi sasaran, media apa yang digunakan, serta tujuan yang ingin dicapai. Dengan begitu, dakwah dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Lalu, apa sih pengertian dan tujuan pesan dakwah? Pesan dakwah adalah ajaran atau materi keislaman yang disampaikan oleh seorang da'i kepada mad'u yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pesan dakwah dapat disampaikan melalui berbagai media, baik lisan maupun tulisan. Isi pesan dakwah mencakup 3 aspek utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tujuan dari pesan dakwah adalah untuk mengajak manusia kepada kebaikan atau amar ma'ruf dan mencegah dari keburukan, yaitu nahi mungkar. Melalui pesan dakwah, umat Islam diingatkan agar selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya, mengambil pelajaran dari setiap ajaran dan menjadikan dakwah sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Contoh pesan dakwah. Pesan dakwah dapat disampaikan dalam berbagai bentuk, di antaranya pesan dakwah secara lisan, contohnya seperti nasihat dalam ceramah. Mari kita syukuri nikmat Allah yang begitu banyak. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan meningkatkan takwa dan memperbanyak ibadah kepadanya. Kalimat tadi merupakan contoh pesan dakwah melalui lisan. Lalu, apakah hukum berdakwah itu? Dakwah merupakan kewajiban bagi umat Islam. Sebagian berpendapat fardu kifayah, artinya cukup dilakukan oleh sebagian umat, sebagian lainnya tidak apa-apa. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa fardu ain, seperti Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa dakwah adalah fardu ain, yaitu kewajiban setiap individu muslim. Menurut Syekh Muhammad Abduh, perintah berdakwah bersifat mutlak. Setiap muslim wajib memahami ajaran agamanya dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syekh Muhammad Abduh membagi dakwah menjadi 2 jenis, yaitu dakwah khusus dan dakwah umum. Dakwah khusus yaitu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama yang mendalam seperti para ulama atau dai profesional. Sedangkan dakwah umum dilakukan oleh siapa saja sesuai kemampuan masing-masing tanpa harus memiliki keahlian khusus. Misalnya, mengingatkan teman atau saudara dengan cara yang lembut. Masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dakwah. Masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara fungsi dan tujuan dakwah. Untuk memudahkan, kita bisa membayangkannya seperti ini. Ketika seseorang merasa haus, maka ia akan minum air. Tindakan minum air itu adalah merupakan fungsi, sedangkan hilangnya rasa haus adalah tujuan. Begitu pula dengan dakwah. Dakwah memiliki fungsi yang besar karena berhubungan dengan upaya mengajak dan mendorong manusia agar melaksanakan ajaran Islam. Melalui dakwah, seluruh aktivitas kehidupan manusia diharapkan selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Secara umum, dakwah berfungsi untuk mengarahkan, memotivasi,
membimbing, mendidik, menghibur, serta mengingatkan manusia agar senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian terdapat fungsi dakwah dari segi isi atau pesan dakwah menurut Muhammad Ali Aziz. Isi atau pesan dakwah meliputi beberapa tahapan penting yang saling berkaitan. Pertama, menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan mengenai ide-ide ajaran Islam agar orang memiliki pemahaman yang jelas dan benar. Tahapan ini menjadi langkah awal dalam dakwah, sebab seseorang baru bisa menentukan sikap terhadap ajaran Islam setelah memahami maknanya dengan baik. Yang kedua, membangkitkan kesadaran, yaitu menggerakkan hati dan pikiran manusia agar muncul dorongan dan semangat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam. Ketika kesadaran itu sudah tumbuh, maka akan lahir tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaktualisasikan ajaran Islam dalam perilaku, yaitu menjadikan pemahaman dan kesadaran itu sebagai dasar dalam bertindak dan bersikap. Dengan begitu, ajaran Islam benar-benar tercermin dalam kehidupan seseorang, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang keempat, melestarikan nilai-nilai Islam dan kehidupan, yaitu menjaga agar ajaran Islam yang sudah diamalkan tetap terpelihara dan tidak tergerus oleh perubahan zaman. Upaya melestarikan ini dilakukan secara terus-menerus agar nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah masyarakat. Ada pula tujuan dakwah. Tujuan dakwah dibedakan menjadi dua, yaitu segi objek dan segi material. Tujuan dakwah dari segi objek berkaitan dengan siapa yang menjadi sasaran dakwah. Masyhur Amin menjelaskan bahwa ada 4 tingkatan tujuan dalam hal ini. Pertama, tujuan dakwah untuk perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang memiliki keimanan yang kuat, menjalankan hukum-hukum Allah serta berakhlak mulia. Yang kedua, tujuan dakwah untuk keluarga, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, penuh ketentraman, saling mencintai dan saling menghormati antar anggota keluarga. Yang ketiga, tujuan dakwah untuk masyarakat, yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan harmonis dengan suasana kehidupan yang diwarnai nilai-nilai keislaman. Dan yang keempat, tujuan dakwah untuk seluruh umat manusia, yaitu terciptanya masyarakat dunia yang damai, tentram, dan saling menghargai tanpa memandang perbedaan agama, ras, maupun budaya. Selain dilihat dari objeknya, dakwah juga memiliki tujuan dari segi materi atau isi ajarannya. Menurut Masyhur Amin, ada 3 pokok tujuan dari sisi ini, yaitu tujuan akidah, tujuan hukum, dan tujuan akhlak. Pertama, tujuan akidah, yaitu menumbuhkan keyakinan yang kuat dan mantap di dalam hati setiap muslim. Yang kedua, tujuan hukum, yaitu agar manusia mematuhi hukum-hukum Allah dan melaksanakan ibadah dengan penuh kesadaran. Dan yang terakhir, tujuan akhlak, yaitu membentuk pribadi muslim yang berakhlak mulia, memiliki budi pekerti yang baik, dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela. Kemudian, materi tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Seringkali unsur-unsur dakwah digambarkan sebagai sosok manusia yang utuh dari kepala hingga kaki. Mengapa demikian? Karena kepala seringkali digambarkan sebagai dai. Kenapa harus kepala? Karena manusia tidak akan hidup tanpa kepala dan dakwah tidak akan berjalan tanpa dai. Kemudian, madah. Madah seringkali digambarkan sebagai dada. Ia harus sesuai dengan kebutuhan mad'u, yang mana harus benar, lurus, relevan agar bisa diterima oleh mad'u. Dan mad'u seringkali digambarkan sebagai perut agar bisa menerima madah dengan baik. Kemudian ada thariqah. Thariqah itu adalah metode dakwah, seringkali digambarkan sebagai tangan. Karena dari tangan bisa menimbulkan tulisan, pendekatan personal, ceramah, diskusi, dan hal-hal yang mendekatkan kepada pendekatan dakwah. Lalu ada wasilah, yaitu media dakwah. Media dakwah digambarkan sebagai kaki, karena dengan kaki manusia akan melangkah, dan dengan wasilah sebuah dakwah akan tersampaikan. Dan yang terakhir ada asar. Asar itu adalah efek dakwah yang digambarkan sebagai wajah. Mengapa sebagai wajah? Karena asar atau wajah sama-sama merupakan sesuatu hal yang nampak. Sampai kepada materi terakhir, yaitu objek studi ilmu dakwah. Dibagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal.
Objek material adalah apa yang dikaji dalam ilmu dakwah, sedangkan objek formal adalah sudut pandang atau cara kita mengkajinya. Objek material ilmu dakwah mencakup manusia, baik sebagai pendakwah maupun sebagai orang yang menerima dakwah. Juga ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta lingkungan tempat manusia hidup. Sedangkan objek formal ilmu dakwah adalah kegiatan mengajak manusia supaya masuk ke jalan Allah dalam segala bidang kehidupan. Bentuk ajakan itu bisa lewat perkataan atau tulisan yang dikenal sebagai dakwah bil lisan dan bil qalam. Sebagai penutup, saya mengutip perkataan dari Idowu Koyunkan, yaitu pikiran itu seperti otot. Semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.